Hello everyone. Good morning. How are you? Fine, right? Okay, right now we want to continue our lessons. But before that, I want to invite you to pray. Everybody, let's pray. Heavenly Father, thank you for your blessing that you give for us. We can enjoy our new day, new life. We can do our activities in this morning. God, right now we want to continue our religious lessons. Help us so that we can understand about our lesson for today. In Jesus' name we pray. Amen. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar di agama itu tentang penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6. Masih ingat Allah menciptakan apa-apa aja di hari itu? Tentunya hari pertama itu Allah menciptakan apa? Iya, terang dan gelap. Nah, hari ini Miss akan menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia dengan cara yang berbeda dari segala ciptaannya. Dan Allah menciptakan manusia berbeda dari semua makhluk hidup yang telah diciptakannya. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan yang paling istimewa. Nah, tetapi Miss mau tanya, setelah Allah menciptakan semua yang diciptakannya dari hari pertama sampai ke-6, apa yang Allah pikirkan tentang semua yang telah diciptakannya? Anak-anak tahu? Allah berpikir bahwa semuanya baik. Tetapi belum selesai. Setelah Allah menciptakan semua jenis ciptaan yang berbeda dan menempatkan mereka dalam tempat tinggal mereka, ada lagi yang Allah ciptakan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak coba dibuka Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 27. Ayo sama-sama buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 27. Miss baca ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah dengar kan? Sekarang Miss mau tanya, apa yang diciptakan Allah dari Kejadian 1 ayat 27 yang sudah kita baca tadi? Siapa mendengar? Apa yang diciptakan Allah anak-anak? Iya, manusia. Allah menciptakan manusia itu hari ke-6. Ya, anak-anak ingat, Allah menciptakan manusia. Dan Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Artinya anak-anak, Allah menciptakan manusia Adam sesuai dengan dirinya sendiri. Tentu saja penampilan Adam tidak tampak seperti Allah. Dan memang tidak ada seorang pun yang seperti Allah. Allah adalah roh dan tidak memiliki tubuh seperti kita manusia. Tetapi seseorang dapat menjadi seperti orang lain tanpa harus tampak seperti orang tersebut. Sekarang, bagaimana Allah menciptakan manusia? Mari kita temukan dalam firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat 7. Hamis harap anak-anak semua buka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti Allah menciptakan manusia itu dengan cara apa anak-anak? Bisa baca sekali lagi ya.
ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kita ini dari debu tanah. Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah, caranya seperti itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Allah memberikan kepada Adam tempat tinggal yang indah. Allah menempatkan Adam di Taman Eden yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, beragam binatang, dan sungai-sungai. Dan Allah berkata kepada Adam untuk memelihara semuanya. Ingat anak-anak, Adam itu bukan hanya menikmati keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan, tetapi Allah juga memberi tugas kepada Adam untuk apa? Apa tugasnya? Adam bertugas untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bukan hanya menikmati pepohonan, pemandangan, tidak, tetapi Adam juga diberi tugas. Nah, anak-anak, Allah menunjukkan kepada Adam semua pohon yang penuh dengan buah dan mengatakan kepada Adam bahwa Adam dapat memakan buah dari semua pohon di taman kecuali satu pohon. Allah meminta agar Adam tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam mendengar ucapan Allah kepadanya. Kemudian anak-anak tahu apa yang terjadi? Kemudian Allah membawa semua binatang yang telah diciptakan kepada Adam agar dapat menamai mereka. Wah, luar biasa ya. Senang sekali ya Adam bisa menamai semua binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Wow, hebat. Nah, anak-anak, kemudian Adam menamai semua binatang-binatang tersebut. Menurut kalian, apakah artinya ini? Adam menamai binatang ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia berbeda dengan hewan. Adam diberikan kepandaian untuk memberi nama hewan. Dan bukan sebaliknya. Binatang yang memberi nama Adam, tidak. Adamlah yang memberi nama kepada hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, tetapi Allah tahu bahwa Adam sendirian dan ia membutuhkan teman. Nah, seperti kita, kamu membutuhkan teman, Miss juga membutuhkan teman. Nah, selain membutuhkan teman, dia juga membutuhkan penolong. Itulah gunanya teman. Nah, maka Allah menciptakan seorang perempuan. Ia membuat Adam tidur nyenyak. Nah, Allah membuat Adam tidur nyenyak. Setelah itu, ketika Adam tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Dan dengan tulang tersebut, Allah menciptakan seorang perempuan. Wow, luar biasanya ya Allah kita. Hanya dari tulang rusuk seseorang, Allah menciptakan seorang perempuan. Hanya dari tulang rusuk Adam, Allah bisa menjadikan seorang perempuan. Ia menciptakan perempuan tersebut sesuai gambarnya, sama seperti laki-laki yang telah diciptakannya. Luar biasa. Nah, ketika Allah menciptakan perempuan, menurut kalian, apa yang dapat perempuan lakukan? Nah, setelah Allah menciptakan perempuan, apa yang bisa perempuan lakukan? Nah, ia dapat berlari, tertawa, berpikir, bernyanyi. Banyak yang bisa dilakukan perempuan itu setelah diciptakan. Nah, ketika Adam bangun dan melihat perempuan itu, ia merasa senang. Nah, tentunya seperti kita, kalau kita melihat seorang teman, kita punya teman, kita tidak kesepian lagi, kita sangat senang. Berarti kita
tidak hanya sendiri di dunia ini. Kita memiliki teman anak-anak. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan memberikan teman kepada kita agar dapat menolong dan membantu kita. Nah, ia tahu bahwa mereka saling memiliki. Adam tahu bahwa mereka saling memiliki. Allah telah memberikan seorang perempuan sebagai istrinya, sebagai teman hidupnya. Adam menamainya Hawa. Ingat, Adam menamai si perempuan itu Hawa. Nah, Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengannya agar mereka mempercayai, mengasihi, dan melayani Allah. Ingat ya anak-anak, Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengannya agar mereka mempercayai, mengasihi, dan melayani Allah. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah apa? Untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah anak-anak. Jadi itu tujuan Allah menciptakan kita, agar hidup kita dapat memuliakan Allah, dapat menyenangkan Allah. Ingat, itulah tujuan Allah menciptakan kamu dan Miss. Jadi kita harus tahu tugas kita ya anak-anak. Nah, Allah menjadikan mereka sempurna dan baik. Allah menjadikan mereka agar dapat saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi Dia. Ketika Adam dan Hawa melihat Taman Eden sebagai rumah yang menyenangkan, mereka melihat kebaikan Allah untuk mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang memberikan taman yang indah. Mereka mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya yang penuh dengan kasih. Ketika mereka memakan buah-buah yang nikmat dari pohon-pohon tersebut, Adam dan Hawa bertanggung jawab kepada Allah. Ia memberikan tugas kepada mereka untuk dilaksanakan. Ia mengatakan kepada mereka untuk mengatur semua ciptaannya. Jadi ingat anak-anak, sekali lagi Miss bilang, Adam dan Hawa bukan hanya menikmati buah yang ada, pepohonan yang ada, tetapi mereka ditugaskan untuk memelihara semua ciptaan Allah, mengatur semua ciptaannya. Ia meminta mereka agar beranak cucu. Allah ingin agar bumi dipenuhi dengan orang-orang dan keluarga-keluarga yang mengasihi dan memujinya. Ingat, mereka disuruh untuk beranak cucu agar dunia ini dipenuhi dengan keluarga-keluarga dan orang-orang yang mengasihi Allah. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa dapat menanggapi atau merespon Dia dengan hati yang mengasihi dan taat. Itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Mereka harus melakukan tanggung jawabnya. Anak-anak tahu tanggung jawab? Sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, dilakukan. Itulah tugas mereka. Akhirnya, dunia indah yang diciptakan Allah sudah lengkap. Allah sangat senang. Ingat, Allah sangat senang dengan ciptaannya. Semua yang Dia ciptakan sangat baik. Pada hari ke-7, Allah beristirahat dan dari pekerjaannya. Ini bukan karena Allah lelah, tetapi karena karya penciptaannya sudah selesai. Sehingga Allah beristirahat dan menguduskan hari ke-7. Itulah sebabnya setiap hari ke-7 kita, seluruh waktu kita hari itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena Allah sudah menguduskan hari itu. Nah, untuk itu anak-anak, Allah menciptakan manusia agar mereka bertanggung jawab. Tetapi kita akan pelajari minggu depan mengapa kita tidak dapat bertanggung jawab seperti yang seharusnya.
Nah, tetapi sebelumnya, marilah anak-anak kita bersyukur. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu ciptaan yang sangat istimewa. Allah membuat kita dapat berpikir, berbicara, berbeda dengan ciptaan lain. Untuk itu, marilah kita bersyukur untuk semua yang sudah diciptakan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita bersyukur anak-anak. Dan mari kita pelihara semua ciptaan Allah yang sudah diberikan untuk kita. Ingat, kita bukan hanya menikmati ciptaan Allah, tetapi kita ditugaskan seperti Adam dan Hawa untuk memelihara semua ciptaannya. Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran agama kita. Kita lanjut minggu depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala ciptaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat kami nikmati ya Tuhan. Pepohonan yang indah, makanan yang tersedia untuk kami nikmati. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menjadikan kami, menciptakan kami serupa dan segambar denganmu ya Tuhan. Kami dapat berpikir, kami dapat tertawa, kami dapat berbicara, dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.